Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anak-anak, di pagi hari yang berbahagia ini, alhamdulillah kita habis melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita sudah setoran ya, walaupun ternyata ada yang setor, ada yang enggak. Tapi niat kita baik, yang belum setor karena belum hafal. Takut mungkin ya, padahal mah enggak usah takut. Kalau memang belum hafal ya enggak apa-apa, kan enggak dimarahin ya. Jadi kita wajib bersyukur di subuh yang berbahagia ini. Kita habis sholat subuh, habis setor, dan sekarang kita duduk bersama mau membacakan sebuah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Kanjeng Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, as-sabru salasatun. Sobar itu ada 3 macam. Sobar ada berapa macam? 3 macam. Ingat ya, kalau ngaji di waktu subuh daya ingatnya cepat. Ingat terus, as-sabru salasatun. Sobar ada 3 macam. Fasabrun alal musibah. Yang pertama, sobar dalam menghadapi musibah. Sobar dalam menghadapi musibah banyak kejadiannya. Lagi enak-enaknya mondok, ayah ibunya salah seorangnya meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang lagi enak-enaknya usahanya bangkrut. Ini juga musibah. Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah itu banyak. Kejadian yang kadang-kadang kalau nggak pakai iman nggak disukai. Tapi kalau nanti tahu tentang isinya musibah, orang berbondong-bondong pengen musibah. Kalau pengen tahu isinya musibah. Jadi sobar itu ada 3 macam. Yang pertama, sobar dalam menghadapi musibah. Yang kedua, wasobrun ala to'as, sobar menjalankan ketaatan. Apa yang kedua? Wasobrun ala to'at, sabar dalam melaksanakan ketaatan, ketakwaan, kepatuhan kepada Gusti Allah. Jadi Ibra, Halim, Ian, Empun, Yoga harus sabar ya. Dalam menghafal Quran juga harus sabar. Kadang kita disuruh setoran sehari 1 kaca, kadang nggak mampu. Padahal ini lagi kebaikan, berarti harus sobar. Harus apa? Sobar. Menderes, menghafal dan menghafal. Harus sobar. Dalam ibadah, dalam sholat, lagi enak-enaknya tidur, jam 4 dibangunkan, suruh sholat. Kalau dibangunkan dikasih duit mah seneng kayaknya ya apa dia? Bangun, nih duit. Wah seneng. Orang pasti berlomba pengen dibangunkan karena pengen dikasih duit. Padahal duit dengan pahala dari Allah lebih besar pahala Allah. Bisa sholat malam jam 3:30 dibangun, ayo bangun, sholat, aduh ngantuk. Bahkan ingat enggak kalian di waktu dibangunkan nih juragan, dibangunkan suruh tahajud malah ngumpet di WC ya, ingat enggak?
Ya, ngumpet di sana di pojok, dicari. Ini juragan pada kemana? Ternyata lagi tidur lagi di pinggirnya toilet. Subhanallah. Padahal disuruh itu tahajud, suruh menghafal, suruh menderes, biar habis sholat subuh bisa setor. Jadi ternyata fasobrun ala musibah wa sobrun ala to'at. To'at itu perlu kesabaran. Nuntut ilmu juga wajib sabar. Wajib apa pinter? Wajib sabar. Yang ketiga wasobrun alal maksiyah. Nah ini sabar dalam menghadapi kemaksiatan. Kita harus bisa menghindari kemaksiatan. Jangan sampai kita terjerumus kepada kemaksiatan. Semua orang itu punya maksiat itu, kecuali para nabi. Jadi manusia itu punya maksiat, kecuali para nabi, para rasul dimaksum, tidak bermaksiat. Kalau kita mah banyak maksiatnya, cuman enggak dipublikasikan oleh Allah. Ditutupin kemaksiatan kita oleh Gusti Allah, ditutupin. Kalau dibuka kemaksiatan kita, wah orang lari semua. Setiap hari kita itu maksiat. Salah satunya maksiat yang kecil, bukan berarti nganggap kecil. Rata-rata orang itu punya HP. Di zaman sekarang ya, rata-rata punya apa? HP. Di dalam HP banyak hal yang positif dan yang negatif. Apalagi kalau lihat-lihat yang apalin yang melenos itu ya, yang melenos yang seronok, betah mata kita melihat yang seronok seperti itu. Ya. Cuman oleh Allah ditutup. Kita enggak dipublikasikan. Banyak orang yang korupsi, itu. Ada yang ketangkep KPK, ada yang ketangkep polisi, ada yang enggak ketangkep. Ada yang ditutupin oleh Allah, ada yang dibuka oleh Gusti Allah. Jadi dalam menghindari kemaksiatan kita harus sabar. Aduh, ini haknya orang lain, nanti dulu. Ini bukan hak kita, nanti dulu. Ini kemaksiatan. Aduh, yang namanya maksiat itu banyak yang menarik juga. Banyak yang menarik. Cuman kita harus tahu konsep yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Harokatnya illa liya'buduni. Kenapa illa liya'buduni? Sebab artinya kepadaku. Wa ma khalaqtu, tidak aku ciptakan al jinna jin wal insa dan manusia illa kecuali liya'buduni, kecuali agar mereka ibadah kepadaku, agar menyembah kepadaku. Kata siapa? Kata Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nanti itu dalam ilmu nahwu ada pembahasannya ya. Jadi karena kita tujuan diciptakan oleh Allah itu untuk ibadah, maka kesabaran yang 3 macam ini harus dijadikan ibadah. Dijadikan apa? Ibadah. Yang pertama, sabar atas musibah. Yang kedua, sabar melaksanakan ibadah, taat. Yang ketiga, sabar menghindari kemaksiatan. Harus sabar. Alhamdulillah ada kabar gembira dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Enak sekali kabar gembiranya. Ini dilanjut oleh Kanjeng Nabi. Faman sobaro alal musibah kataballahu lahu salasami'ati darajah. Nah ini senang nih. Faman sobaro, barang siapa yang sabar alal musibah, dalam menerima ujian, dalam menerima musibah, kataballahu lahu salasami'ati darajah, Allah memberikan derajat sampai 300 derajat. Alhamdulillah, 300 derajat. Coba derajatnya itu kayak apa?
Dilanjut oleh Kanjeng Nabi, ma baina darajataini kama bainas sama'i wal ard. Antara derajat yang satu dengan derajat yang kedua, derajat itu pasti naik kan? Gak mungkin yang nama derajat itu dari atas ke bawah. Yang namanya derajat pasti dari bawah ke atas. Satu derajat dengan derajat yang lain, derajat satu dengan derajat yang kedua, derajatnya di antara langit dan bumi, jarak antar langit dan bumi itu satu derajat. Dari derajat ke derajat, dari derajat ke derajat, antara jarak langit dengan bumi. Subhanallah. Sedangkan berapa derajat tadi? Ian berapa derajat? 300 derajat. Enak apa enggak? Orang yang kena musibah dikasih pahala begitu besar sampai 300 derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Makanya nanti di akhirat banyak orang yang meminta, aduh kok enak ya yang dapat musibah di dunia tuh. Sering sakit, usahanya bangkrut, lagi menghafal Quran banyak kejadian, koreng, buduk ya istilahnya, gatel, enggak betah dan sebagainya macam-macam. Ternyata banyak pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, waman sabaru ala ta'ah kataballahu lahu sita mi'ati darajah. Nah ini kabar gembira yang kedua, barang siapa yang sabar atas ibadahnya, atas ketaatan kepada Allah. Taat itu perlu kesabaran. Kalau nggak sabar bubar. Nungguin sholat jamaah, imamnya belum datang, aduh kok pak kiainya belum datang, yang imamnya belum datang kabur aja lah, kan gitu kan. Waktunya ngaji gurunya nggak datang, kabur saja. Oh ternyata taat itu perlu kesabaran. Kata Kanjeng Nabi, ma baina darajataini kama baina nujumil ardil ulya ila muntahal aradina sab'i. Kata Kanjeng Nabi, derajatnya orang yang taat dari satu derajat ke derajat yang lain, ke derajat yang kedua, yaitu jaraknya antara bintangnya bumi, nujumul ardil ulya, bintangnya bumi yang sangat tinggi, ila muntahal aradina sabi, sampai 7 lapis bumi ke bawah. Jadi bintang yang paling atas sampai bumi yang lapis ke-7 itu derajatnya bagi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak apa enggak, Lin? Enak apa enggak? Emput enak enggak? Yang enak, enak sekali. Ternyata para penghafal Quran, para penuntut ilmu itu derajatnya sangat tinggi di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, waman sabara alal maksiyah kataballahu lahu tis'ami'ati darajah. Dan yang ketiga, barang siapa yang sabar dalam menghindari kemaksiatan, uang di meja numpuk nih, aduh, ambil jangan, dikorupsi jangan, jangan enggak dikorupsi. Wah, kalau bisa menghindari kemaksiatan yang begitu berat, yang begitu menggairahkan, yang begitu membuat nikmat, kita bisa menghindarinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ngasih 900 derajat. Orang yang kena musibah dengan sabarnya dapat 300, orang yang taat dalam kesabarannya dapat 600, orang yang bisa menghindari kemaksiatan yang begitu menggairahkan, yang begitu menggoda, dia bisa menghindarinya, maka dia dapat pahala derajat sampai 900 derajat. Semoga kita semua bisa mendapatkan pahala yang sangat besar ini. Amin Allahumma amin. Kata Kanjeng Nabi, ma baina darajataini kama baina nujumil ardi ila muntahal arsy. Antara derajat yang satu dengan derajat yang lain, yaitu baina nujumil ardi, di antara nujumnya ardi, bintang yang ada di bumi, sampai puncaknya sampai aras.
saking jauhnya, saking tingginya derajat. Saking tingginya derajat orang yang bisa menghindari maksiat. Jadi semuanya ibadah harus sabar, meninggalkan maksiat harus sabar, dapat musibah juga harus sabar. Menghafal Quran harus sabar. Ketika kita lupa juga harus sabar. Ya. Ketika susah menghafal juga harus sabar. Ketika belum paham pelajaran juga harus sabar. Karena ternyata semuanya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita baca sholawat bareng-bareng. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat ilmu kita, dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga niat kita lurus di depan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.